muda di antara mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah, suatu ketika kami sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba lewat seorang perempuan yang sangat tua di antara mereka di penduduk negeri Habasyah ini yang membawa gentong air di atas kepalanya. Tiba-tiba perempuan tersebut bersenggolan atau lewat di sebelahnya seorang anak muda laki-laki, yang tiba-tiba anak laki-laki tersebut memegang pundak si perempuan tadi, kemudian mendorongnya sehingga perempuan itu jatuh berlutut dan pecahlah gentong airnya. Sesudah bangkit, perempuan itu memandang si anak muda kemudian berkata, wahai pengkhianat, kelak kamu akan menyadari jika Allah telah meletakkan kursinya nanti di hari kiamat dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi di antara mereka. Sejak awal dan akhir, semua manusia yang pertama dan akhir akan didatangkan, tangan-tangan dan kaki mereka akan berbicara, dan tidak ada sesuatu pun yang terzalimi, maka urusanku dan urusanmu akan selesai pada saat itu. Maka Nabi SAW bersabda, apa yang diucapkan perempuan itu benar. Bagaimana Allah memberkahi suatu kaum yang tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang yang berbuat aniaya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, berkata, sesungguhnya tak kala Allah menciptakan makhluk dan mereka telah berdiri di atas kaki-kaki mereka, mereka pun mendongakkan kepala mereka ke langit seraya berkata, wahai Rabb, bersama siapakah engkau? Maka Allah menjawab, bersama dengan orang-orang yang dizalimi hingga hak mereka kembali kepada mereka masing-masing. Wahab bin Munabbih menceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih tentang balasan orang-orang yang zalim. Di dalam sebuah kisah dikatakan ada seorang raja yang zalim. Dia membangun istana yang besar di sebelah gubuk seorang wanita tua di perkampungannya atau di wilayahnya. Kemudian robohlah rumah si wanita tua itu, sampai akhirnya wanita tersebut melarikan diri dari keluar rumahnya. Kemudian dia melihat bangunan yang kokoh dan besar berada di sebelah rumahnya milik raja zalim. Lalu si wanita itu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang telah merobohkan rumahku ini? Maka mereka berkata, raja. Lalu ia melihat ke arah rumah tersebut, lalu kemudian mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemilikku. Rabb artinya pencipta, pemilik, pengawas, penyiap segala kebutuhan dan pemusnah. Wahai Rabbku, melihat kepalanya ke langit. Lalu dia mengatakan, jika aku tidak ada, di manakah engkau? Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam agar membalikkan istana tersebut, kemudian mematikan semua yang ada di dalamnya. Dan ini terjadi di masa-masa setelah Islam datang. Kemudian juga dikatakan seorang gubernur di wilayah Irak bernama Khalid bin Barmak. Orang ini berbuat zalim. Pada saat dia menjadi seorang pengusaha, dia berbuat zalim, selalu mengambil hak masyarakatnya. Maka yang terjadi, dia berkata pada saat dipenjarakan satu hari dengan anaknya yang mendukungnya, anaknya bertanya, wahai ayah di penjara, dulu kita mulia, duduk di sebuah singgasana yang mewah, kita makan dari makanan yang enak, kita didampingi dengan pelayan-pelayan yang banyak. Sekarang kenapa kita jadi terbelenggu seperti ini dan berada di penjara? Maka ayahnya berkata, wahai anakku, doa-doa orang yang terzalimi senantiasa bergema di malam hari, namun kita tidak menyadarinya dan Allah tidak lalai dari itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, akan didatangkan orang yang zalim pada hari kiamat kelak kalau dia tidak sempat minta maaf dan mengembalikan hak orang yang sedang dizaliminya. Hingga ketika berada di atas sirat yang berada dibentangkan di atas neraka, maka di atas neraka jahanam ia bertemu dengan orang-orang yang pernah dizaliminya. Kemudian orang-orang tersebut menceritakan kepada Allah tentang kezaliman yang terjadi. Maka orang-orang yang dizalimi tadi kemudian mengambil semua pahala yang dimiliki orang tersebut tanpa tersisa sedikit pun, sampai semua hak orang yang terzalimi diberikan. Jika mereka sudah mendapatkan kebaikan, maka masih ada yang menuntut, secara otomatis semua kejelekan-kejelekan orang yang masih menuntut akan ditimpahkan kepadanya sehingga dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu meriwayatkan juga dalam riwayat yang sahih, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti semua hamba akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang badan dan tidak berkhitan. Lalu ada seruan menyeru dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah,
yang dapat didengar oleh orang yang dekat dan orang yang jauh. Allah berfirman, aku adalah Maharaja yang maha membuat perhitungan. Tidak layak bagi seseorang dari penduduk surga untuk memasuki surga dan seseorang dari penduduk neraka untuk memasuki neraka bila masih ada padanya kezaliman yang belum terbalaskan, meski hanya tamparan, apalagi lebih daripada itu. Dan Rabb tidak akan menzalimi siapapun. Lalu seseorang bertanya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang datang dengan keadaan tanpa alas kaki dan telanjang? Kata Nabi SAW, setiap kebaikan maupun kejelekan ada balasannya, dan Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun.